Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Jadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jadi suka, oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu.
terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku mau sembah-Mu Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ku mau sembah-Mu Tuhan seluruh hidupku. Inilah rinduku Tuhan, inilah hasratku. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah dambaan hatiku, hasratku, rinduku. Shalom, Tuhan memberkati semua teman-teman di selamat siang ya. Haleluya. Nggak ngantuk kan? Puji Tuhan ya. Haleluya. Sudah makan? Puji Tuhan. Teman-teman semua di GSKI Nginden, Suko, Citrolen, Gunungsari, apalagi ayo veteran, Juanda ya, semua ya. Tuhan memberkati ya. Apa kabar ini hari tanggal 23 Agustus? Kita ketemu kembali di udara ya. Haleluya, di rumah masing-masing. Tetap setia ya. Tetap sekalipun kita hanya ketemu beberapa menit, tapi tetap di dalam Tuhan dan tidak akan putus asa dan lain sebagainya, apapun keadaannya. Apa kabar semua teman-teman di Nginden, Manyar, Suko, Citraland, ya, lalu masih ada di veteran, masih ada di Juanda, dan juga Gunungsari. Haleluya, dan semua sekitar Surabaya semuanya ya. Tuhan berkati. Ini kali ketemu lagi sama Opa. Pada kesempatan ini hari, Opa mau bicara sedikit mengenai yang sebenarnya semua sudah tahu. Tapi semoga ini mengingatkan kembali dan menguatkan kita semuanya. Amin. Haleluya. Oke, siap ya? Yes, kita mulai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah kelihatan? Nah, Opa mau bicara yang sederhana kok ya. 3 bahasa semuanya sama. Hope, pengharapan, ataupun siwang.
siwang dalam bahasa Mandarinnya ya. Oke, teruskan. Hope, pengharapan atau siwang, semua menyangkut waktu. Setuju nggak? Iya. Yang sering kita sendiri juga yang membatasinya dan juga menyanyiakannya. Banyak orang batasi waktu. Oke Tuhan, seminggu boleh ya? Atau sebulan. Atau berapa lama lah, terserah Anda masing-masing. Dan kita kadang-kadang juga banyak orang juga mensia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Dari sekian lama, dari lahir sampai ini hari, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Kita kebanyakan melakukan sesuatu untuk kehidupan ini kok. Dan Opa juga beberapa waktu ini Opa sharing mengenai nanti Opa ada sharing di laman Opa sendiri ya mengenai handphone ya. Sekarang orang Opa tanya lebih banyak buka handphone apa buka Alkitab? Nah itu pun mencia-ciakan waktu kan? Betul kan? Ya haleluya. Oke. Kalau kita terus begitu sehingga kita ini ketika semua tidak kunjung tiba atau terlewatkan, yang ada pada kita tinggal apa? Kekecewaan. Kok enggak ya? Kok enggak seperti aku baca? Kok enggak seperti yang dikhotbahkan? Kok enggak seperti aku kan sudah beriman? Akhirnya pengharapan pun lama-lama hilang. Ya, iman, kasih dan sebagainya semua bisa hilang. Tapi kalau pengharapan ini nggak boleh hilang. Kalau pengharapan hilang, masih mungkin ada hamba Tuhan yang pernah mungkin menceritakan mengenai 4 lilin. Ya, ketiga ini kasih dan lain sebagainya ini bisa hilang. Ya, iman bisa hilang dan lain sebagainya. Tapi pengharapan nggak boleh hilang. Kalau pengharapan hilang, maka ini nggak bisa nyala lagi. Mati terus semuanya. Dan ini pun lama-lama mati. Nah, kalau pengharapan sudah finish, apalagi yang kita mau? Mari, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini hari kita kembali, kita punya pengharapan, tapi bukan berhenti di pengharapan. Nanti Opa cerita lagi ya. Haleluya ya. Nah ini sayang di sini di laptop Opa kekecilan ya. Opa nengok kepala boleh ya. Haleluya ya. Tuh, we must accept finite disappoint, but never lose infinite hope. Wah, kita bisa saja terjemahan bebasnya, kita bisa saja kehilangan satu pengharapan yang kita harapkan lah. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan yang luar biasa. Yang nulis siapa? Martin Luther King. Yang nulis tuh. Ini bukan orang kecil-kecil ya. Yang berikutnya sini. Apalagi nih ya. May your choice reflect your hopes. Nah, ya. Lalu sini kata, not your fears. Yang ngomong siapa? Nelson Mandela. Kenal dong ya. Haleluya. Mari pilihan kita nih merefleksikan pengharapan kita. Itu pilihan hidup ya, bukan ketakutan kita mengenai COVID yang belum selesai, belum mengenai resesi ya. Kita juga nanti takut kalau misalkan negara-negara besar nih pada dia perang itu, kita pun juga mulai ikut bingung. Nah, bagaimana? Akhirnya pengharapan kita bagaimana? Padahal kita nyanyi di gereja, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Masihkah? Kalau sudah kecewa nggak bisa. Ya. Terusin lagi. Nah itu baca tuh. Itu bawahnya udah ada huruf merah tuh. Waktu tidak bisa ditahan. Kuang jing. Qian liu bu zu. Ya. Namanya waktu dan sinar itu tidak bisa ditahan. Kalau sudah waktunya, ini hari kalau kita jalan dalam kegelapan. Di tengah-tengah satu hutan yang gelap sekali. Atau tengah-tengah jalan yang penuh dengan kabut. Tidak kelihatan cahaya terang. Masihkah kau jalan terus atau kita berhenti? Kalau kita berhenti, maka selamanya kita berada di dalam kegelapan. Tapi kalau kita maju terus, sekalipun belum terlihat terangnya itu, pasti pada suatu hari engkau akan sampai di terang. Kalau bicara susah, siapa yang tidak susah? Kita sekarang ini semua satu perahu. Semua kesulitan. Mau jujur-jujur aja deh. Ya, banyak hamba Tuhan juga kesulitan.
Tapi semua pengharapannya tidak boleh hilang. Kalau pengharapan kepada Tuhan hilang, maka selesailah dia. Atau selesailah kita. Nah, ada memang orang yang sedang lagi happy-happy, segala macam semuanya. Ya puji Tuhan lah. Ya, mereka pada naik sepeda-sepeda yang mahal. Ya puji Tuhan dan lain sebagainya. Itu kan berkat orang lain ya. Haleluya. Nah kalau kita nggak punya, ya sudahlah. Malah kita menjagalah kesehatan kita dengan mungkin di rumah saja dan lain sebagainya. Karena Opa pas khotbah ini ya, sebelum ini khotbah sebelum tanggalnya ya, Opa sudah siapkan ya. Tapi Opa juga dengar orang-orang yang bersepeda rame-rame, akhirnya ada yang kena COVID malahan. Bukan semua ya, haleluya. Jadi hati-hati bahasanya gitu kan. Puji Tuhan ya. Nah di sini katakan apa lagi tuh? Lihat kan? Never lose hope. Jangan pernah kehilangan apa? Pengharapan. Ya, kenapa? Kenapa? Tomorrow could be the day you've been waiting for. Karena mungkin hari esok adalah hari yang kau tunggu. Nah, kita kan nggak tahu. Ada ilustrasi bagus deh. Mari pernah tunjukkan kalau nggak salah ya. Orang di sini menggali, di sana pun juga menggali. Ya, dua-duanya menggali. Yang satu begitu menggali dapat berlian besar. Ya, wah. Lalu yang belum dapat berlian ini, dia lihat, ya tempat aku menggali ini sepertinya nggak ada apa-apa nih. Lalu ketika orang yang sebelah itu yang sudah berlian pergi, dia pindah ke sebelah sini. Dia pikir ini tempat berlian nih, tempat kering. Ya, jadi tempat berlian, dia gali di sini. Tanahnya dia balikin ke sebelah. Padahal tinggal satu galian saja, maka dia pun mendapatkan berlian itu. Akibat dia gali sebelahnya, akhirnya berlian itu ada di bawah terus, di bawah tanah yang ditumpuk dan ditumpuk terus. Bagaimana? Mungkin hari esok adalah hari yang kita harapkan. Who knows? Kita nggak tahu, tapi yang kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Ada amin? Ada amin? Terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Haleluya. Teruskan ya. Yes. Kita teruskan. Nah, sekarang saatnya semua diuji iman kita. Setuju nggak? Iya. Nggak peduli. Ya. Kecuali yang betul-betul yang. Tapi siapa? Pengusaha. Pusing juga. Bukan hanya. Yang kerja juga pusing. Yang punya pabrik. Diterusin. Pusing. Order nggak ada. Nggak ada order, gaji bayar terus. Dia juga pusing. Semua orang pusing. Ini saatnya kita diuji semua. Masih percaya padanya itu Tuhan, atau sudah cari pertolongan pada yang lain? Nah, di sini banyak orang sudah mulai goyang, ya, sudah mulai goyang. Ini sepertinya aku mesti mencari si A, aku mesti mencari si B. Opa tidak berani bilang itu semuanya salah. Tapi hati-hati. Siapa yang kau cari? Kan selama ini kita di gereja kita yakin. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Anda terusin ya. Kita yakin nggak? Kalau kita lihat sini. Tuh yang itu tuh. Yang hitam ya. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Nah, andai kata nih, tempat Opa sekarang lagi sedang rekaman ya, ataupun di rumah Anda, sama lah ya, lampunya tiba-tiba mati. Gelap nggak? Ya gelap lah. Amin. Udah pasti. Betul kan? Tapi begitu terang ada, kegelapan sirna. Begitu terang datang, kegelapan seharusnya hilang. Tapi heran banyak orang Kristen merasa hidup dalam terang kasih Kristus. Tapi dia sebenarnya hidup dalam kegelapan. Bingung, khawatir, takut. Apalagi kalau Anda ini hari mungkin, maaf ini hanya contoh. Sudah dalam keadaan COVID begini, Anda mungkin terserang penyakit A atau B atau C dan lain sebagainya, yang harus keluar uang dan sebagainya. Oke, kalau sembuh masih ya oke juga lah. Nah, kalau Opa punya ya boleh katakan orang kenalan dia gitu ya,
Berapa hari sekarang Opa setiap hari berdoa untuk dia, ya, bersama dia, berdoa untuk bersama dengan dia setiap sore. Kenapa? Dia sudah 2 tahun kena imun, nggak sembuh-sembuh. Adalah yang bilang, kamu itu dikerjain orang. Nah, iman tetap berusaha ke Tuhan, tapi ada sedikit celah, titik tempat kecil di sini yang kita berikan kepada berita itu. Nah, kalau ini kita biarkan, lama-lama ini akan jadi besar. Karena faktanya sampai hari ini tidak sembuh. Ketika Opa tanya, kalau kita diperhadapkan dengan fakta dan firman, yang mana kita pilih, semua pasti berteriak, firman. Puji Tuhan. Tapi waktu yang membuktikan. Ya, berikutnya nyok, ya. Talk it's easy. Bicara amin gampang, ya. Bicara suruh orang sabar, kita juga hamba Tuhan. Sabar ya bro, jangan takut ya, semua gampang deh. Percaya sama Tuhan, gampang ngomong begitu ya. Ya gampang kok. Tapi rupanya kita semua harus belajar apa? Seperti Ayub. Masih ingat dong kisahnya dong semua. Opa makin hari nih ya. Opa makin belajar dari Ayub. Memang kita nggak separah Ayub. Tapi kisah Ayub itu bukan sekedar kisah yang untuk kita baca saja, lalu kita cuma sekedar tahu dan lain. No, itulah kehidupan yang mungkin akan ada yang mengalaminya. Entah berapa persen daripada Ayub, saya nggak tahu. Tapi kalau kita bisa seperti Ayub dalam keadaan sudah habis-habisan, tetap tidak keluar kata-kata keluhan, tidak keluar kata-kata bagaimana ya dan lain sebagainya, maka itulah yang membuat berubah semua situasi keadaan. Setuju kan? Ya, teruskan ya, haleluya. Nah itu tuh, ini di mana nih? Ya, kita baca di 2 Timotius ya 1 ayat 7 tuh, itu bahasa Inggrisnya. Baca ya, yang bisa bahasa Inggris silakan. Kalau nggak bisa kita pakai bahasa Indonesia ya, haleluya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama kekuatan. Lalu setelah ada kekuatan baru kita bisa mengasihi. Akhirnya mengasihi. Setelah kita bisa mengasihi, kita apa? Kita bisa tertib dalam Tuhan. Nah, roh kekuatan ini masihkah ada pada kita? Ini sangat penting pada situasi keadaan sekarang ini. Maupun nanti. Kita tidak tahu ini COVID sampai kapan. Oke, COVID selesai. Tapi belum tentu akhir tahun. Opa bukan menakut-takuti, mengingatkan supaya kita siap dan lain sebagainya. Tapi apakah itu lalu datang resesi bagaimana? Syukur-syukur negara kita tidak. Di saat Opa ngomong ini, itu Korea sudah resesi, Singapura sudah resesi. Nah, satu belum selesai, satu lagi. Nanti entah apa lagi. Opa sama sekali tidak ada gunanya untuk menakut-nakuti semuanya. Tapi tugas Opa untuk mengingatkan semuanya agar siap. Kita bukan dikasih roh yang ketakutan menghadapi situasi besok. Sesok piye yo. Enggak. Jok ngono, ya, jok ngono. Ya udah, sesok saiki karo Yesus. Sesok karo Yesus. Lusa karo Yesus. Saben dino karo Yesus, selesai. Amin. Ngerti dong? Ya, haleluya. Opa dikit-dikit ya bahasa Jawa ya. Haleluya. Ya, oke. Terus ini ya. Apapun keadaannya, ini tidak boleh dihilang. Ini tidak boleh hilang dari kita, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau itu adanya 1 Korintus 13 ayat 13 kita nggak baca ya. Tapi mari kita baca Roma 8 yuk. Itu yang merah-merah aja yang kita baca ya. Roma 8. Malah ini. Roma 8 ya. Haleluya, puji Tuhan. Ayatnya berapa? 24. Roma 8 ayat 24. Mana dia? Nih dia nih di bawah nih. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ngerti? Ya, amin. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi namanya pengharapan yang gak kelihatan. Tapi kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. That is pengharapan. Kita ke belakang 12-12. Ayo, yuk ya. 12-12 ya. Apa tuh bunyinya? Haleluya. Ya.
Nah, tuh. Bersukacitalah dalam pengharapan, kembali dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini jangan terus, aduh bagaimana ya? Kapan ya? Kapan? Semua juga maunya besok selesai. Siapa yang nggak mau besok selesai ini COVID? Apalagi kalau jangan resesi lah, jangan perang dunia lah, dan lain sebagainya. Siapa yang nggak mau? Tapi who knows about tomorrow? 你不知道你的明天啊。You don't know tomorrow lah, ya. Kita kan nggak tahu hari esok. Jadi ya, that's life. Ikuti saja. Kalau kita lihat lagi 15, 13, kita pindah ke belakang lagi sedikit, ya. 15, 13. Mana bunyinya apa tuh, ya? Semoga Allah sumber pengharapan, sumber. Jangan salah yuanchen. Sumber, ya. Pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita nggak pernah putus dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, selesai. Padahal Yesus sudah balik ke surga, Dia memberikan kepada engkau Roh Kudus. Nah, kadang-kadang orang Kristen suka lupa dengan Roh Kudus. Ya, tapi marilah ya. Kita teruskan sedikit lagi ya. Nah, ini apa Ibrani 6, Ibrani 11 maksud saya ya. Ibrani 11, mana dia nih? Haleluya. Ibrani 11 ayat 6 bunyinya apa tuh? Ibrani stum. Itu bahasa Inggrisnya tuh ya. Kalau yang bisa bahasa Inggris, baca bahasa Inggris ya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Bunyinya apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Ya, harus percaya apa? Bahwa Allah ada. Dan ya, sini dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah ciri-ciri khas khusus dari semua jemaat GSKI, Betani, Nyinden, Manyar, Suko, Manunggal, ya, Citralen, lalu Veteran, Gunung Sari, lalu tambah lagi mana, Juanda dan sekitarnya semuanya. Kita punya ciri-ciri khas. Nah, ini jangan dihilangkan. Kalau kita hilangkan, yang rugi kita. Ya, kita punya ciri khas ini. Opa ulang bacanya ya, supaya semuanya lebih mantap, ya. Ayat berapa tuh 6 ya? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berat, ya. Teruskan lagi ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau nggak percaya, percuma ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So just wait, tunggu saja. Pasti upahnya datang. Amin. Ada amin. Semua dong. 1, 2, 3. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kita baca lagi apa nih? Tuh. Mari. Sama-sama kita saling mendoakan agar apa? Kita mampu melewati krisis ini bersama Yesus. Amin. Doakanlah Bapak Gembala, para pengerja gereja. Bahkan orang-orang yang kau kenal. Ya. Jangan maunya didoain aja. Kau juga bisa mendoakan kita-kita ini. Doain opa yang udah tua nih. Ya. Berapa lama lagi kita sama-sama? Ayo. Berapa lama lagi? Belum tentu kan? Ya, ini hari masih ketemu, masih sehat ya, puji Tuhan. Semuanya puji Tuhan. Opa sebenarnya puji Tuhan tuh ya. Opa selalu begitu bangun pagi ya. Semua lagu opa nyanyi sebisa-bisanya. Dan yang gak pernah lupa lah ya. Ya, ini Pak. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu yang ya. Lalu yang berikutnya mungkin opa nyanyi lagu lain lagi. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Macam-macam deh semua opa nyanyi ya. Dan opa juga kemarin sharing dengan seseorang yang tadi opa ceritain dia. Opa bilang, sudah. Tidak salah memang firman Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberi. Itu ada. Firman itu firman Tuhan, jelas, amin. Tapi sekarang imanmu tolong. Jangan masih minta terus. Sudah berapa lama kita
Apa? Ke gereja atau percaya Tuhan? Kita percaya full nggak? Kalau sudah percaya full, sekarang tingkatkan imanmu sampai kepada apa? Terima kasih. Udah, nggak usah minta-minta lagi deh. Tuhan minta kesehatan, Tuhan minta dilindungi, Tuhan minta dijauhkan, segala macam. No. Opa kan sering ngomong, kalau sini hujan, ya semua kena hujan lah. Bukan kita dapat keistimewaan lalu kita sendiri gak kena hujan. Nggak mungkin kan? Ya, dikit lagi ya. Nah ini apa nih? Ingat baik-baik nih. Jangan pernah lupa tuh. Kisahnya apa sih gambarnya nih ya? Opa sampai gak bisa kelihatan nih. Oh, ada singa. Opa gak kelihatan sini malah. Singa. Jangan lupa, engkau bersama dengan singa apa? Woi, ketika Opa kirim ada gambar dapat singa-singa aja. Opa kok pakai singa katanya? Ya, wah lupa nih. Pasti lupa nih. Kita kan bersama dengan singa Yehuda. Yes. Iya. Tuhan kita singa Yehuda, men. So jangan takut. Tuhan kita bukan singa ompong. Yang membuat engkau dan saya guys, No. Engkau bersama dengan singa Yehuda. Ya. Opa masih banyak gambar gitu. Ada singa, sini singa ya. Lalu sini apa ya? Sini di bawahnya domba dengan tenang. Apa gak dimakan? Ya yang singa Yehuda gak makan domba. Singa liar makan domba. Amin. Ya, oke terusin deh dikit lagi ya. Nah, sekarang semua strata dari atas ke bawah. Tinggal bagaimana kita masing-masing bisa tetap survive. Dalam situasi yang belum tahu kapan akan. Siapa yang tahu? Prediksi boleh aja ya. Saya belum pernah lihat itu. Wah, di bawahnya apa tuh? Singa besar and si kecil. Selama si kecil bersama dengan si besar, amanlah si kecil. Tapi begitu si kecil jalan sendiri, selesai. Opa Tempari pernah putar di gereja. This is life. Mengenai apa? Seekor beruang kecil yang lari jauh dari orang tuanya. Dia main-main enak-enak. Nggak tahu datanglah singa ya untuk mengubur dia. Wah, diubur habis-habisan deh. Sudah hampir mati lah. Singkat ceritanya begitulah. Ya. Dia berusaha melepaskan diri, lari sana lari sini, tapi semuanya gagal. Ya. Akhirnya ketika dia sudah itu singa di depan mata, dia sudah tinggal di hap. Selesai gitu ya. Tiba-tiba singanya mundur. Sampai si kecilnya jadi bingung. Si beruang kecilnya bingung. Loh kok bisa mundur? Kok nggak jadi aku dimakan? Kira-kira begitulah kalau pakai bahasa kita ya. Nggak taunya si singa lihat apa bisa mundur. Di belakang dia, jauh di belakang dia ya. Ada mama beruang lagi begini. Singanya lari. Kenapa dia bisa begitu? Bandel. Lari dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Singa-singa dunia ini siap menelan kau dan saya. Tapi kalau kita bersama dengan mama beruang atau singa, ya singa Yehuda maksudnya gitu ya, jangan terlalu sedikit-sedikit kata-kata sedikit salah jadi langsung sama singa Yehuda. No, kau dapat perlindungan yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, nah, ingat kita bukan bersama singa ompong, tapi singa Yehuda sekali lagi. Amin. Yakin. Situasi boleh belum selesai. Mungkin setelah khotbah ini dan minggu besok diganti dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi mari kita tetap bersama dengan singa Yehuda. Itu aja yang Opa ingetin. Ya, Opa pernah ngomong kemarin, Opa ngomong di depan anak muda. Gue bilang, kalian jauh lebih seharusnya bersyukur daripada Opa ini. Opa mana? Ke mall juga mungkin dilarang. Ke sana dilarang, ke sini dilarang. Umur sudah 60, 78. Kalian masih boleh kemana loh. Ucap syukurlah. Jangan tuh muka dibikin lecek, gitu, bikin susah aja semuanya. Mentang-mentang gaji nggak naik. Orang lain juga gaji ada yang dipotong loh. Ya, sorry loh. Ya, banyak semua. Gaji dipotong dan lain sebagainya. Bahkan yang punya toko. Mall sudah buka, tapi sepi. Lalu bagaimana? Anda masih dapat gaji kerja. Itu muka jelek. Nah bagaimana kalau seperti orang lain? Wah, itu nggak bersama Yesus tuh. Amin. Sampai sini aja ya. Buat teman-teman sekali lagi semuanya. Kalau kita masih bisa ketemu ya. Di GSK Nginden.
Manyar, Sukomanunggal, Citraland, Gunung Sari, Veteran, lalu Juanda, dan semua sekitarnya. Pada tanggal 23 ini, 23 Agustus ya, Tuhan memberkati semuanya ya. Maju terus, Tuhan memberkati. Opa sampai sini aja ya. Bless you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Segenap hati bersyukur buat kebaikanmu di
hatiku bersyukur, hidupku